Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sholawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada hari-hari yang mulia, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari ini kalau berdasarkan hasil ru'yah dari pemerintah kita adalah tanggal 5 Zulhijjah. Sementara kalau berdasarkan kepada ru'yah pemerintah Arab Saudi dan begitu juga keputusan dari organisasi Islam Muhammadiyah misalnya, hari ini sudah dihitung sebagai tanggal 6 Zulhijjah karena perbedaan penetapan awal Zulhijjah. Tapi yang jelas di hari ini dan beberapa hari sebelumnya serta beberapa hari ke depan kita berada pada hari-hari yang mulia, 10 hari pertama Zulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama kita menafsirkan fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Adha, dan malam-malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan melalui sabdanya, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah atau paling disukai oleh Allah untuk dilakukan pada hari-hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni ayyamal ashri. Hari-hari yang dimaksud yaitu hari-hari yang 10 hari pertama Zulhijjah. Qila, lalu kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah, maksudnya apakah tetap amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih disukai Allah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi menegaskan, walal jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada seseorang dia keluar dari rumahnya, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya dan tidak ada lagi yang kembali. Artinya dia gugur dalam peperangan tersebut,
dan hartanya juga semua dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa menyaingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, apalagi ada satu hari yang sangat istimewa di 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya, hari Arafah. Menurut para ulama kita berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari yang paling utama, yang afdal dalam satu tahun itu adalah hari Arafah. Kalau malam yang paling utama dalam satu tahun, ya malam Lailatul Qadar. Tapi hari yang paling utama dalam satu tahun yaitu Yaumul Arafah, hari Arafah. Banyak keutamaan yang terdapat pada hari Arafah itu. Di antaranya di dalam kitab hadis ya, diriwayatkan dari Abu Ya'la. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Inna Allaha tatawwala ala ahli Arafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan banyak nikmat kepada para ahli Arafah, yaitu mereka yang wukuf di Arafah. Fayubahi bihumul malaika. Lalu Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Yaqulu, Allah berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila ibadi. Perhatikan hamba-hambaku ini. Perhatikan hamba-hambaku. Su'san, ghubran. Mereka pakaiannya lusuh, kemudian berdebu, ya, karena menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Ini pakaiannya lusuh, pakaiannya berdebu. Aqbalu yadribuna ilayya min kulli fajjin amiq. Mereka datang menghadap kepada saya dari lembah-lembah yang jauh. Fa ushidukum, maka saya mempersaksikan kepada kalian wahai para malaikat, anni qad ajabtu du'aahum. Sungguh saya telah menerima doa-doa mereka. Ini penegasan Allah. Wa syafa'tu raghbatahum, dan saya penuhi keinginan mereka. Wa wahabtu musi'ahum limuhsinihim, dan saya serahkan orang yang jahat, orang yang berbuat buruk di antara mereka kepada orang yang berbuat baik. Wa ataitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni, dan saya memberi kepada orang-orang yang berbuat baik semua yang mereka minta kepada saya. Kata Allah, semua yang diminta oleh orang-orang yang berbuat baik saya akan berikan. Ghairat tabi'at allati bainahum, ya, kecuali urusan di antara sesama mereka. Artinya kalau masalah di antara sesama kita ya mesti diselesaikan sendiri. Ada hak-haknya orang yang kita zalimi, kehormatan dirinya, harta bendanya, nah itu mesti diselesaikan. Tidak bisa langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu Arafah." Apabila sudah masuk hari Arafah, lam yabqa ahadun fi qalbihi zarra min iman. Maka tidak tersisa seseorang pun yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar biji zarrah, illa ghufira lahu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi semua orang yang punya iman, sesedikit apapun iman itu, pada hari Arafah Allah ampuni dosa-dosanya. Qila, maka kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, lil ma'rufi khassatan am lin nasi ammatan? Apakah itu hanya berlaku bagi mereka yang wukuf di Arafah atau berlaku secara umum kepada seluruh manusia? Maka Nabi menjawab, bal linnasi ammatan. Bahkan itu berlaku kepada semua manusia. Jadi semua dosa-dosa kita, Pak, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Ya, karena itulah di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, tidak ada hari di mana setan itu merasa paling kecil
paling rendah, paling hina, dan paling murka dibandingkan dengan hari Arafah. Hari Arafah itulah hari yang paling dibenci oleh setan. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu di hari Arafah, satu, perbanyak doa. Perbanyak doa. Nabi SAW bersabda, khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli. Dan ucapan yang paling utama yang saya ucapkan, begitu juga yang diucapkan nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang paling utama untuk diucapkan pada hari Arafah. Ya, termasuk oleh kita ini. Jadi baca la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, perbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, laksanakanlah puasa Arafah. Laksanakan puasa Arafah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura hanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Yang dimaksud di sini menghapus dosa 1 tahun yang akan datang, yaitu diminimalkan atau bahkan dihilangkan keinginan di dalam hati kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, terus yang ketiga yaitu melaksanakan Yang ketiga tadi melaksanakan puasa. Nah, ini yang sedikit menjadi pertanyaan di masyarakat. Puasa Arafahnya dilaksanakan kapan? Ya, apakah mengikuti waktu wukufnya jamaah haji di Arafah atau mengikuti tanggal 9 Zulhijjah di negara kita? Persoalan ini sudah dibahas sejak lama oleh para ulama kita, dan ulama kita berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama kita berpendapat bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan pada hari yang bersamaan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh Lajnah Da'imah, ya, lil Buhusil Ilmiyah wal Ifta, lembaga riset ilmiah dan fatwa. Ini di Arab Saudi, lembaga fatwanya Arab Saudi. Begitu juga Darul Iftah, lembaga fatwanya Mesir, Darul Iftah Al-Masriyah. Ya, jadi kedua lembaga fatwa yang besar di dunia ini, lembaga fatwa Mesir, lembaga fatwa Saudi, itu memfatwakan bahwa puasa Arafah dilaksanakan pada hari yang bersamaan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dan juga beberapa ulama yang lain, ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Ali Jumu'ah, beliau juga berpandangan seperti itu. Ya, tentu alasan-alasannya diantaranya bahwa istilah Arafah merujuk kepada satu tempat, yaitu Padang Arafah, ya, yang pada hari itu di tempat tersebut dilaksanakan aktivitas haji yang terbesar, yaitu wukuf. Sehingga ketika dikatakan puasa Arafah berarti puasa yang bersamaan harinya ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Alasan yang lain yang dikemukakan bahwa Rasulullah SAW menyandarkan puasa itu kepada Arafah. Jadi dikatakan siyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Oh, berarti puasanya bertepatan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Nah, tapi ada juga beberapa ulama kita, ya, baik secara pribadi seperti misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, dari Arab Saudi, majelis fatwanya Eropa, kemudian markas fatwa yang berpusat di Uni Emirat Arab,
itu berpendapat bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, di mana orang puasa itu berada. Jadi misalnya di Indonesia karena 10 Zulhijjahnya jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 29 Juni, berarti puasa Arafahnya ya pada hari Rabu, ya, pada hari Rabu tanggal 28 Juni. Tapi kalau kita ikuti pendapat yang pertama, maka puasa Arafah itu dilaksanakan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Jamaah haji itu wukuf di Arafah pada hari Selasa. Untuk kehati-hatian, saya secara pribadi menyarankan, mari kita puasa pada hari Selasa yang bersamaan ketika jamaah haji wukuf di Arafah itu. Dan besoknya kita puasa lagi hari Rabu, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Alasannya ulama yang mengatakan 9 Zulhijjah karena beberapa istri Nabi misalnya bercerita seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayamin min kulli syahr wa awwal al-itsnaini min asy-syuhur wal khamis. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, juga pada hari Asyura, dan 3 hari setiap bulan, dan hari Senin pertama serta hari Kamis pertama pada setiap bulan. Nah, jadi salah satu puasa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi di dalam hadis tadi disebut yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Sementara Nabi itu melaksanakan ibadah haji ya, hanya sekali saja sejak masuk Islam, sejak keislaman. Bukan sejak masuk Islam, sejak diutusnya beliau sebagai Nabi, beliau melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali saja, sekali saja. Dan ketika beliau haji, beliau tidak puasa pada saat itu karena wukuf di Arafah. Haji yang beliau kerjakan itu haji yang terakhir, dan tahun berikutnya beliau sudah tidak melaksanakan lagi haji karena beliau diwafatkan oleh Allah. Berarti puasa ini beliau kerjakan bertahun-tahun sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Maka tidak ada kaitan antara puasa Arafah dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Karena tidak ada riwayat yang sampai kepada kita. Nabi ini kan di Madinah, Pak. Di Madinah. Jangan kita bayangkan kondisi dulu dengan kondisi sekarang sama. Ya, kondisi dulu Madinah, Makkah itu informasinya lama Pak baru sampai. Lama baru sampai. Perjalanan Makkah Madinah itu bisa sampai 12 hari dulu di masa Nabi SAW. Ya, tidak ada HP, tidak secanggih sekarang komunikasinya. Nabi di Madinah puasanya dan beliau tidak pernah menunggu-nunggu kabar. Kapan orang haji ini di Makkah melaksanakan wukuf. Jadi acuannya itu adalah tanggal 9 Zulhijjahnya. Ini masalah khilafiyah. Ya, karena itu sekali lagi kita puasalah pada hari Selasa bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Sembari tadi banyak membaca doa, ya, kemudian juga banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kenapa puasa di Selasa? Saya puasa karena bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Terus hari Rabu kenapa puasa lagi? Ini tanggal 9 Zulhijjah. Ya, karena yang berpendapat bahwa puasa itu dilaksanakan bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah juga tidak melarang ketika berpuasa keesokan harinya. Yang penting besoknya itu belum Idul Adha di negara kita. Nah, saya kira itu Pak ya. Ini 2 persoalan saya masing-masing sudah buatkan itu videonya, dalil-dalilnya. Kan saya tampilkan dalam teksnya itu Pak. Ya, supaya difahami. Karena ini banyak sekali pertanyaan, 2 pendapat supaya objektif. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang, yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, diperjelas, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, nah saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak